Masyarakat Desa Bahari 1, 2, dan 3 berjanji untuk berjuang demi mewujudkan niat Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara 2024 mendatang melalui Pesta Demokrasi Pilkada. Hal itu disampaikan melalui tokoh masyarakat Laude Airman di hadapan mantan Panglima Pangdam 14 Hasanuddin saat berkunjung di Kecamatan Sampulawa, Buton Selatan. Komitmen kita bahwa pemimpin itu adalah betul-betul bersama masyarakat dan melakukan sesuatu juga itu bersama masyarakat. Jangan ada dusta di antara kita. Itu merupakan harapan-harapan kita ke depan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jenderal. Barangkali apa yang menjadi harapan Pak Jenderal hari ini, sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Pak Haji, barangkali akan membumi untuk kelurahan Desa Bahari ini, tapi kenyataannya sudah seperti ini dan Pak Jenderal sendiri sudah melihat inilah bentuk dan wujud masyarakat kami. Dan perlu ama-amau ina-ina ketahui bahwa tadi Pak Jenderal kita ini, pemimpin masa depan kita ini, baru saja kita lantik di Baruga, yaitu disaksikan oleh ada 8 tadi itu tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para bela di dalamnya. Yang para bela yang tidak hadir itu dihadiri oleh Waci dan lain sebagainya. Ini merupakan apa? Implementasi bahwa masyarakat Buton Selatan itu menerima kehadiran jenderal di daerah kami ini, insya Allah. Dan kami tetap berjuang dan berjuang. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian Pak Jenderal adalah impian masyarakat Bahari, lebih khususnya, dan masyarakat Buton Selatan pada umumnya, insya Allah. Tuh. Untuk itu barangkali kami harapkan kepada semua masyarakat, mudah-mudahan hari ini kita tidak mendengar kabar lagi, tetapi betul-betul kita sudah melihat bahwa bentuk Pak Jenderal kita yang akan memimpin kita ke depan itu adalah sudah seperti ini bentuk. Dalam kesempatan ini, ASR menjelaskan pertemuan ini memiliki makna yang sangat baik sekaligus merupakan amanah untuk dirinya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya sangat terharu dan merasa bangga. Pertama, ini bukan merupakan bahagian dari skenario saya, tapi saya yakin ini adalah bahagian dari skenario yang maha kuasa buat kita semua. Mengapa? Pada saat saya datang di sini, saya disambut oleh hujan rintik-rintik. Itu merupakan anugerah buat kita semua. Saya juga tidak tahu mengapa saya disambut sebelum datang ke Desa Bahari ini. Saya masuk ke Pantai Jodoh. Ternyata ada cerita di situ bahwa saya akan dijodohkan buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini. Ternyata saya masuk ke Pantai Jodoh itu maknanya agar saya dijodohkan oleh masyarakat Buton Selatan di tempat ini. Oleh karena itu saya sangat terharu, dan yang paling pokok lagi saya sangat bangga. Mengapa? Di tempat ini juga saya diberikan baju kebesaran oleh para bela yang saya diterima sebagai adat. Dan ada makna di balik baju ini. Apa maknanya? Maknanya adalah saya harus mempertanggungjawabkan dan memperjuangkan bapak-bapak ibu sekalian untuk mencapai kesejahteraan. Kalau ada yang mengatakan bahwa apakah iya ya kita akan mencapai kesejahteraan itu, apakah saya bisa mampu mendekatkan kesejahteraan itu kepada bapak-bapak ibu sekalian? Tadi saya sudah sampaikan sedikit rahasianya ya kepada Pak Haji Adios, termasuk kepala Pak Desa. Saya katakan bahwa saya dari kecil ya, masa kecil saya itu saya habiskan di Sulawesi Tenggara di tempat ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian
pernah datang ke Sulawesi Tenggara di Kota Lama, itu ada pelabuhan perahu. Di pelabuhan perahu itulah saya dibesarkan. Sehingga kalau saya datang melihat, mulai saya jalan kaki tadi dari rumah Pak Desa sampai ke pantai ini, saya melihat ya masyarakat kita yang berada di pinggiran-pinggiran itu. Saya merasakan bahwa dulu begitulah saya. Saya tidak langsung seperti ini, Pak. Saya dilahirkan mulai dari kecil. Saya mendapatkan karir itu tidak tiba-tiba. Ya, tidak tiba-tiba. Saya lalui semua. Masa kecil saya habiskan di situ. Bapak saya pernah jadi camat Wawoni. Coba Bapak bayangkan pada saat tahun 1965, ya, bapak saya menjadi camat Wawoni. Jadi kalau kita dari kota Kendari menuju ke Wawoni itu pakai perahu. Jadi saya bayangkan perahu-perahu yang tadi yang bapak-bapak saya lihat di pinggiran-pinggiran ini, itu saya membayangkan bahwa saya dulu naik perahu seperti itu. Berangkat dari Kendari, kota Kendari menuju ke Wawoni yang sekarang menjadi Kodamai Kepulauan, itu satu hari satu malam, bahkan pernah bermalam-malam karena apa? Tidak ada angin. Sehingga dari situlah timbul inspirasi saya pada saatnya nanti, manakala saya diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, maka saya akan berbuat bagi mereka-mereka yang berada di pinggiran-pinggiran itu. Saya tadi bercerita, apakah bisa saya lakukan itu? Sangat bisa. Sangat bisa. Mengapa? Nah, ini ilustrasinya ya, ilustrasinya. Sekarang kan banyak diantara sekarang sudah banyak peternakan ayam, ayam potong, ayam bertelur, itu kan peternakan. Kan ada yang Ada yang menampung semua makanan ayam itu dan telur itu. Bagaimana kalau kita pindahkan model seperti itu di laut? Ya, berarti ada yang menampung dan ada yang membiayai. Kalau ayam, ya ini ayam ini, bapak-bapak punya tanah, gitu, 2 hektar atau 1 hektar. Saya sebagai, misalnya ada perusahaan, ini yang saya sebutkan perusahaannya, nanti karena saya sebutkan perusahaan seolah-olah nanti dikira saya ini. Perusahaan itu akan membiayai, ya, perusahaan itu akan membiayai karena bapak punya tanah, dikasih modal untuk membangun kandang ayam. Setelah itu dikasih makanan ayam, dikasih bibitnya, tetapi setelah itu hasilnya dijual kepada dia. Kan seperti itu, benar kan? Nah, sekarang ilustrasinya bagaimana kalau model kayak begitu kita pindahkan di laut. Bapak-bapak, saya akan membiayai pembangunan infrastruktur, ya, infrastruktur di laut. Saya buatkan itu, saya kasih bibitnya, bapak memelihara, setelah itu kita tampung dan kita jual untuk hasil ekspor. Maka saya yakin bapak-bapak nanti akan menikmati kesejahteraan itu. Benar itu? Nah, itu ilustrasi, ya. Dan saya punya angan-angan seperti itu, bahwa nanti satu saat saya akan mendekatkan kesejahteraan itu kepada bapak-bapak, yang terutama bagi mereka yang memang mata pencariannya nelayan. Saya tadi pada saat di lapangan di Pantai Jodoh, saya tanya kepada, ada pertandingan ini pertandingan tarik tambang, tidak ada kaitannya dengan mata pencariannya, tapi saya tersentuh. Saya tanya, Pak, pekerjaannya Bapak apa? Nelayan. Yang nomor 1 nelayan, yang nomor 2 nelayan, yang nomor 3 nelayan. Saya tanya, setiap hari Bapak kalau berangkat ke laut dapat berapa? Dia bilang kadang-kadang saya dapat 10.000, kadang-kadang dapat 50.000. Terus pakai perahunya, pakai perahu apa? Pakai perahu yang sederhana, yang kecil, untuk memancing, untuk menyelam. Apa yang saya katakan sama dia? Satu saat bapak akan sukses dan saya akan menjadi bapak angkat dari bapak. Oleh karena itu saya kasih modal sekarang.
Saya kasih modal untuk Bapak nanti bisa mengembangkan. Kalau misalnya lebih besar lagi, akan saya kasih modal lebih besar lagi. Dan itu tidak saya mungut apa-apa. Bapak saya akan belikan kepada Bapak sendiri. Itu yang akan saya lakukan nanti pada Bapak. Ya, itu yang akan saya lakukan. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, menjadi harapan Bapak-bapak Ibu sekalian, itu akan terwujud. Bukan berarti bahwa tidak bisa. Sekarang ini tinggal di mana ada kemauan kita untuk mewujudkan itu. Kecuali kalau tidak ada kemauan. Oleh karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian semuanya, bahwa satu saat nanti kita akan membuat model seperti itu yang saya ceritakan tadi, dan nanti bapak-bapak pelaku-pelakunya, dan saya akan modali itu. Itu yang saya lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini, selain saya menyampaikan tentang visi dan misi, saya juga ingin memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Nanti misalnya Bapak mengatakan, oh namanya Andi Sumangeruka, itu berarti dari selatan. Tapi setelah saya pelajari nama saya tanya tadi kepada Pak Adios, karena ada sempat kata-kata semangat. Ya, ternyata bahasa Sumangeruka itu adalah memberikan harapan kepada bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, apakah itu bagian dari rahasia yang Maha Kuasa yang datang ke sini? Seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa saya nanti akan memberikan harapan kepada bapak-bapak. Maka itulah bahagian dari rahasia yang tidak pernah saya tahu. Rahasia yang Maha Kuasa yang mendatangkan kita semua di sini, mempertemukan kita semua di sini. Saya tidak pernah tahu. Dan itu nanti akan terwujud manakala kita diamanahkan. Saya yakin amanah itu nanti akan turun ke bapak-bapak dan akan menyalurkan pada saatnya nanti. Itu yang harus kita wujudkan nanti. Apakah kira-kira bapak-bapak bersedia? Nah, ini belum sama-sama ini. Ya. Saya ulangi, apakah bapak-bapak bersedia? Nah, itu. Saya lihat tadi ini atapnya agak goyang-goyang gara-gara suaranya bapak-bapak ibu sekalian. Jadi kalau baca nama saya, memang saya asalnya dari situ. Tetapi jangan lupa bahwa saya sudah dibesarkan di Sulawesi Tenggara sejak tahun 1965. Sampai detik ini. Jadi kalau orang ada yang tanya, kira-kira Pak Andi ini sudah berapa lama di Sulawesi Tenggara? Ya hitung saja, 1965, 2021, berarti hanya baru 56 tahun saya berada di sini. Cuma memang saya baru menginjakkan kaki saya di Buton Selatan ini. Pada saat saya jadi Komandan Korem, saya tidak sempat karena daerah ini belum dimekarkan. Pada saat saya jadi Kabinda, saya sempat pernah mau datang ke sini. Selanjutnya, setelah itu saya jadi Panglima Kodam. Panglima Kodam membawai 3 provinsi, sehingga waktunya sangat terbatas untuk datang ke seluruhnya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah saya pensiun, saya juga tidak mengerti kira-kira setelah itu bagaimana. Nah, saya didatangkan di sini oleh Pak Adios. Ini adalah bahagian dari amanah yang nantinya kita jawab seperti itu. Jadi ini adalah bahagian cerita kita. Oleh karena itu, ya, untuk mempersingkat cerita saya ini, ya saya katakan bahwa saya lahir dan besar di sini. Setelah itu saya menjadi seorang militer. 30 tahun saya berdinas, setelah itu baru saya dikembalikan menjadi Komandan Korem. Setelah saya menjadi Komandan Korem, saya jadi Kabinda di Sulawesi Tenggara. Terakhir jabatan saya adalah Panglima Kodam 14 Hasanuddin, membawahi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para bela yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa langsung bertatap muka dan menerima saya sebagai warga, yang mana nanti saya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan kepada saya, dan saya tidak akan mempermalukan bapak-bapak, dan saya yakin bahwa nanti pada saatnya bapak-bapak
akan selalu merindukan saya. Mengapa? Karena saya akan memberikan harapan. Saya tidak memberikan janji. Saya berikan harapan. Bapak-bapak akan selalu berharap selalu saya datang di sini. Karena setiap saya datang di sini, sekarang ini kita datang di sini, kita makan-makan bersama-sama dengan model seperti ini. Kita melaksanakan kegiatan olahraga seperti bapak-bapak, ibu-ibu saksikan. Pada saatnya nanti akan saya jawab tadi apa yang saya sampaikan tadi itu. Itulah harapan besar kita pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan relawan para DPC Gerindra karena telah mendampingi saya mulai dari kemarin sampai hari ini. Oleh karena itu, saya ucapkan banyak terima kasih dan semua masyarakat yang berpartisipasi pada saat ini. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi bahagian cerita tersendiri dan mengingatkan kita semua bahwa pada saatnya nanti kita akan menjawab pada tanggal dan tahun 2024 apakah bapak-bapak betul-betul menginginkan saya. Oleh karena itu saya berharap bahwa jangan ada dusta di antara kita. Sanggup gak ini? Sanggup gak ini? Kalau bapak-bapak ibu-ibu sanggup, maka saya akan lebih sanggup lagi untuk menjawab apa yang menjadi harapan kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penas Ultra ID, Supian Hadi melaporkan.